wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Nur Asyifatul Hikmah. Kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang penilaian, yaitu penilaian psikomotorik, penilaian afektif, dan penilaian kognitif. Langsung saja kita simak videonya ya. Contoh yang saya ambil dari presentasi ini yaitu kelas 4 mapel IPA yang materinya perubahan wujud benda. Yang pertama, tema utama kelas 1 sampai kelas 6 mapel IPA yaitu makhluk hidup dan prosesnya. Yang kedua, benda dan sifatnya. Yang ketiga, energi dan perubahannya. Yang keempat, bumi dan alam semesta. Media yang saya gunakan pada pembelajaran ini yaitu menggunakan media gambar dan PowerPoint. Metodenya menggunakan metode observasi atau penelitian. Pada metode observasi ini saya mengambil contoh yaitu perubahan wujud mencair dan membeku bisa dilakukan dengan cara memasukkan air yang sudah dikemas ke dalam plastik lalu dimasukkan ke dalam freezer. Lalu amati benda tersebut. Begitu juga sebaliknya ketika proses pencairan es tersebut dikeluarkan dari freezer ke tempat yang lebih terbuka. Yang kedua yaitu menguap dan mengembun. Bisa dilakukan dengan cara panaskan air sampai mendidih sehingga tampak ada uap yang keluar dari air. Uap apakah yang keluar dari benda tersebut? Lalu tutuplah panci dengan penutupnya. Setelah beberapa saat, matikan kompor. Tunggu sampai dingin dan amatilah dengan seksama apa yang terjadi dalam tutup panci tersebut. Benda apakah yang menempel pada tutup panci tersebut? Yang ketiga yaitu melenyap dan menyublim. Bisa dilakukan dengan cara yang pertama, sediakan panci, piring bening, kamper, es batu, dan kompor. Masukkan kamper ke dalam panci. Panaskan panci menggunakan api kecil dari kompor. Amati perubahan yang terjadi pada kamper. Ulangi langkah 1 dan 2. Tutuplah panci dengan piring. Posisi piring menghadap ke atas. Taruhlah es batu di atas piring. Panaskan panci menggunakan api kecil dari kompor. Setelah beberapa waktu, matikan kompor dan angkatlah piring. Amati perubahan yang terjadi pada kamper. Apa yang terlihat di bagian belakang piring? Manakah yang dimaksud peristiwa melenyap dan mana pula yang dimaksud peristiwa menyublim? Berikan kesimpulan dan diskusikan hasil kegiatannya. Selanjutnya, ke penilaian. Penilaian dibagi menjadi 4. Penilaian dibagi menjadi 3. Penilaian afektif, penilaian psikomotor, penilaian kognitif. Penilaian afektif adalah ranah yang berkaitan dengan sikap dan nilai. Ranah afektif mencakup watak, perilaku seperti perasaan, minat, sikap, emosi, dan nilai. Beberapa pakar mengatakan bahwa sikap seseorang dapat diramalkan perubahannya bila seseorang telah memiliki kekuatan kognitif tingkat tinggi. Contoh penilaian afektif: nama siswa, anggit, disiplin nilainya B, tanggung jawab nilainya B, teliti nilainya A, kreatif nilainya C, peduli lingkungan nilainya B. Selanjutnya, penilaian psikomotor merupakan ranah yang berkaitan dengan keterampilan atau skill, kemampuan bertindak setelah seseorang menerima pengalaman belajar tertentu. Ranah psikomotor adalah ranah yang berhubungan dengan aktivitas fisik, misalnya lari, melompat, melukis, menari, memukul, dan sebagainya. Contohnya, nama Arif, cara melakukan percobaan tersebut nilainya B, cara menyiapkan alat dan bahan nilainya A, cara mengamati hasil percobaan nilainya B. Penilaian kognitif. Penilaian kognitif yaitu mencakup kegiatan mental, otak,
Menurut Bloom, segala upaya yang menyangkut aktivitas otak adalah termasuk dalam ranah kognitif. Ranah kognitif berhubungan dengan kemampuan berpikir, termasuk di dalamnya kemampuan menghafal, memahami, mengaplikasi, menganalisis, mensintesis, dan kemampuan mengevaluasi. Contoh penilaiannya seperti ini. Contoh indikator soal menjelaskan perubahan wujud benda menjadi menguap. Tekniknya tes tertulis, bentuk instrumen, pilihan ganda. Contoh soal, pada pagi hari yang dingin, kita sering melihat kabut. Terbentuknya kabut tersebut karena adanya proses yang A menguap, yang B mengembun, yang C menyublim, yang D mencair. Jawabannya yang A menguap. Nanti skornya 5, bobotnya 2. Setelah itu nanti tinggal dijumlahkan. Terima kasih. Cukup sekian presentasi dari saya. Apabila mungkin ada tutur kata yang kurang berkenan di hati, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.